Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan Epic bersama kita di Epic Healthy. Nah, siang ini saya kembali hadir bersama Dr. Haja Faida MMR selaku owner Rumah Sakit Bina Sehat. Nah, di sebelah saya sudah ada langsung dengan Dr. Haja Faida MMR. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Alhamdulillah baik. Puasa tetap semangat ya Bu ya. Semangat puasanya. Mungkin kawan Epic bisa disapa dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Epic, tanyakan masalahmu, jaga puasamu. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol masalah kiat sehat Bu dalam masa Ramadan ini Bu. Kan banyak sekali nih pemirsa di rumah yang pastinya kalau bulan Ramadan menunggu menu berbuka ya Bu ya. Karena kondisinya sudah menahan puasa dari pagi sampai dengan sore ya Bu ya. Kan pasti rasanya banyak sekali menu yang mau dicoba ya kan ya Bu ya. Nah, ini gimana Bu kira-kira tips untuk pola makan berbuka yang baik itu gimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan gimana Bu? Ya, kali ini kita ambil topiknya tips berpuasa bagi penderita asam urat. Kenapa kita pilih itu? Karena kebanyakan waktu Ramadan jarang yang kambuh. Tapi begitu Lebaran, banyak penderita asam urat kembali kambuh karena dia tidak lagi mengendalikan pola makannya. Oleh karena itu, ini kesempatan yang baik untuk sharing buat kawan Epic yang berpuasa di rumah, bagaimana menghindarkan diri tidak terkena penyakit asam urat, dan bagi yang sakit asam urat bagaimana tidak kambuh dan sukses menjalankan ibadah Ramadan sebulan penuh. Nah Bu, mungkin bisa di-share tips apa saja, pola makan apa saja Bu yang boleh dimakan untuk penderita tadi asam urat tadi Bu? Sebenarnya asam urat ini sebab-sebabnya berbagai ya, tetapi yang paling utama adalah pola makan. Kambuhnya gara-gara pola makan yang salah, bertambah parah juga gara-gara pola makan yang salah. Untuk itu saya ingin membagikan tips paling gampang ngapalinnya itu ada 10B yang dilarang untuk penderita asam urat. Apa saja itu? Yang pertama kita ambil orang bilang ini kalau bir, segala macam makanan minuman yang ada birnya, mengandung alkohol, memabukkan, semua ini meningkatkan asam urat di darah manusia. Oleh karenanya memang sudah betul hukumnya itu haram. Oleh karenanya hindari, jauhi minuman beralkohol. Yang kedua itu ini yang paling enak-enak sukanya, babat. Nah, ini kita ini biasanya maunya makan yang sedap-sedap, yang enak-enak. Babat ini kategori jeroan lah. Jeroan ini hati hewan ya kan, ginjal, paru, jantung, otak, sumsum, ini semua yang enak-enak dirasakan. Tapi itu semua yang mengandung purin tinggi yang menyebabkan asam urat kita bisa naik dalam darah. Yang seperti itu dihindari. Tapi ada juga daging yang masih boleh kita konsumsi. Contoh daging-daging yang mengandung purin tapi pada kategori rendah. Ada juga yang masih boleh yang harus dihindari, yaitu daging yang berwarna merah. Walaupun ini kategorinya sedang. Apa itu? Daging kambing yang berwarna merah. Ini paling sedap dimakan dan biasanya bermunculan lah di bulan Ramadan. Untuk yang lain oke, tapi untuk yang sakit asam urat, hindari daging yang berwarna merah. Kelompok berikutnya adalah dibilang bukur ya, yaitu model udang-udangan, ikan laut. Ini yang paling bahaya ini udang, kerang, kepiting Bu. Kepiting. Tapi kalau lobster itu sedang, masih boleh. Kenapa Bu? Kalau lobster boleh, tapi kepiting padahal mereka kan sama. Ya, dalam kandungannya itu ada yang kategori mengandung purin tinggi.
yaitu lebih dari 200 mg per 100 gram bahan tersebut. Kalau yang sedang dia mengandung 100 mg per 100 gram bahan tersebut. Jadi kalau dia masih sedang, masih bolehlah dikonsumsi. Tapi kalau yang tinggi sedikit pun biasanya langsung bikin kumat kan, bikin kambuh. Nah, kemudian juga makanan-makanan yang biasanya dari laut-laut ini yang sedap-sedap, nah, termasuk ikan makarel, biasanya ini sarden, kaleng. Ada ikan teri kering, tuh kecil-kecil yang paling sedap itu. Teri juga nggak boleh, Bu ya? Nah, teri kecil ini juga mengandung purin yang tinggi, bahkan kandungannya 1100 mg per 100 gram kandungannya. Bayangkan, itu lebih daripada makanan-makanan lain yang saya sebutkan. Pantesan sedap luar biasa itu toh. Jadi lumayan banyak ya, Bu. Lumayan banyak. Sayur pun ada yang biasanya kita sebut bunga kol, brokoli. Ini kemudian juga buncis. Siapa yang mengira bahwa salah satu juga mengandung kadar purin yang tinggi dalam kandungannya. Kemudian juga bandeng asap. Proses-proses bandeng asap ini selain bandengnya sendiri mengandung purin yang tinggi, proses pengolahannya juga perlu diwaspadai untuk orang yang menderita asam urat. Ada lagi minuman-minuman kaleng. Minuman-minuman kaleng, kemudian juga minuman yang sangat-sangat manis. Contoh misalnya es buah, es campur yang pakai pewanis. Memang dia tidak mengandung purin yang tinggi, tapi dia mengandung fruktosa yang tinggi yang ketika dipecah dia juga akan menyebabkan purin meningkat dalam darah. Ya, kurang lebih itulah yang banyak orang bilang, tapi bagaimana Bu kalau unggas-unggasan yang biasanya ini yang mengandung purin tinggi dan paling favorit ini adalah burung puyuh, bebek, Bu. Nah, terus kemudian kalau bebek dan ayam masih boleh, tapi burung dara, kemudian entok ini termasuk yang kategori mengandung purin tinggi. Sedang atau memang berat, Bu? Tidak boleh dikonsumsi? Ya, kalau yang berat hindari sama sekali. Kalau yang sedang bolehlah seminggu sekali, coba boleh. Nah, Bu, mungkin bisa di-share ke pemirsa di rumah, Bu. Sebenarnya manfaat puasa bagi penderita asam urat ini apa nih, Bu? Kalau orang berpuasa, mau nggak mau asupannya terkendali. Ada fase dia tidak ada asupan karena berpuasa. Otomatis kelebihan-kelebihan kadar di dalam darah ini akhirnya terpecahkan gitu kan. Orang lebih mengendalikan makan, hidupnya lebih teratur, porsi makannya pun terjaga. Makanya buktinya jarang sekali orang kambuh datang ke rumah sakit waktu puasa. Tetapi waktu habis lebaran, banyak kiriman makanan, orang lupa mengendalikan dan biasanya kayak dianggap aji mumpung balas dendam gitu. Jadi terbukti bahwa puasa itu adalah ajaran hidup sehat. Tetapi kita menjalankan puasa semata karena kita ingin beribadah kepada Allah, karena kita beriman ada ajaran-ajaran agama kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa manfaat puasa bagi kesehatan sungguhlah nyata. Bukan hanya bagi yang sakit, juga bagi yang sehat. Tadi masih ada B yang belum saya sebut, yaitu biji-bijian, kacang-kacangan gini. Tetapi tidak semuanya perlu dihindari, tapi yang paling dahsyat itu belinjo. Emping belinjo ini biasanya dicampur dengan segala macam makanan waktu berbuka puasa. Ini perlu hati-hati untuk penderita asam urat. Tapi masih boleh ada biji-bijian yang kandungannya tidak tinggi. Apa itu? Dari kedelai, dari kecamba, kita masih boleh ya. Kemudian kita juga tidak perlu sampai menghindari tahu, tempe karena kandungannya itu masih bisa ditolerir. Ada yang ingin saya sampaikan, banyak yang tanya, berapa sih kadarnya asam urat itu normalnya? Beda ya, laki-laki dan perempuan. Kalau untuk perempuan 6 mg per desiliter itu batas tingginya. Kalau laki-laki lebih tinggi, dia 7,0 batas tingginya. Jadi bagaimana kalau sekarang itu tinggi? Pasti puasanya terganggu.
Segeralah konsultasi ke dokter supaya mendapatkan obat untuk menormalkan asam urat dan kita masih punya kesempatan 28 hari lagi berpuasa. Pemirsa di rumah, itu tadi tips dari Ibu Dr. Haja Faida, MMR. Nah, kalian bisa langsung tanyakan apa saja seputar kesehatan, bisa langsung kalian tanyakan di kolom komentar di YouTube channel Epic Media Indonesia dan juga seluruh media di Epic Media Indonesia. Bu, dengan tagline apa, Bu? Kawan Epic, tanyakan masalahmu, jaga puasamu.